Pada jenjang PAUD atau RA yang sederajat, pembelajaran mendalam atau PM diterapkan untuk mengembangkan sensori dan motorik dengan pembelajaran yang mengutamakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan eksploratif. Dengan filosofi permainan melalui belajar, aktivitas permainan yang mendidik, aktivitas berbasis proyek, dan interaksi sosial. Anak PAUD atau RA perlu mengembangkan kemampuan fondasi spiritual, emosional, sosial, kognitif, motorik, dan juga karakter, sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Implementasi PM di PAUD atau RA difokuskan pada kemampuan fondasi tersebut. Nanti, murid-murid di PAUD akan diajak untuk membuat permainan sederhana dari bahan daur ulang. Miss Vipi, permainan apa ya yang dapat mengasah dimensi profil lulusan, bernalar kritis, kolaborasi, dan kreativitas murid dengan kegiatan yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan? Iya Miss, kita juga perlu memikirkan permainan apa yang dapat mengasah motorik anak, kemampuan kognitifnya, emosionalnya lewat permainan tersebut. Diputuskan, anak-anak akan bermain membuat bola dan lintasannya. Di mana saat anak-anak memainkan permainan ini, mereka akan berbagi ide dan berkolaborasi untuk permainan. Ada satu kunci dari permainan ini. Guru-guru tidak diperbolehkan memberikan instruksi. Sebuah ide harus datang dari murid. Sebagai guru, pertanyaan utama bagi kita adalah bagaimana cara kita untuk memunculkan potensi anak dan anak tersebut dapat mencapai potensi dirinya. Jadi, kita nanti akan membuat bola dan seluncurannya. Siapa nih yang mau membuat bola? Saya. Siapa yang mau membuat seluncuran? Wow, semangat sekali. Siap berkegiatan? Iya. Minggu ini kita akan bermain permainan yang sama dengan kelas confident untuk membuat bola dan menjadikannya meluncur di lintasan yang panjang, sepanjang yang dapat kita buat. Bola dapat kalian buat dari bahan apa saja, dari material yang sudah disiapkan. Siapa yang mau membuat bolanya? Oke. Kira-kira bahan apa yang teman-teman ingin gunakan? Saya membuat bola dari kertas. Ya, kalian bisa membuat bola dari bahan apa saja, termasuk dari kertas. Silahkan mengobrol dengan teman di sebelahnya untuk menentukan bahan apa yang paling cocok dan bagaimana caranya agar bolanya dapat meluncur di lintasan. Sepanjang apa lintasannya? 1 meter. Ada yang sepanjang kereta api? Bisa saja, silahkan kamu pikirkan bahan apa yang akan kamu gunakan. Siapa yang mau buat bolanya? Ayo kita keluar untuk membuat bola, siapa yang mau? Ayo kita keluar untuk membuat bolanya. Di permainan ini, anak-anak diajak untuk berpikir kritis, berbagi caranya untuk membuat sebuah bola yang dapat meluncur dengan cepat dari bahan-bahan yang disiapkan. Sangat menarik. Saya tidak sabar mendengarkan anak saya menceritakan pengalamannya dalam permainan ini. Ide murid-murid ini tanpa batas. Banyak sekali yang dapat kita dengarkan dari anak-anak kita jika kita meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan atau mengeluarkan ide. Setelah itu, amati apa yang mereka lakukan dan berikan dukungan seperlunya. Ayo kita perbaiki lagi. Gimana ya caranya agar lintasan ini tidak jatuh lagi? Anak-anak belajar melalui percobaan dan kesalahan. Mereka berdiskusi, berbagi peran, dan menemukan solusi agar bola meluncur lebih cepat. Jika kita lihat di sana, anak-anak mencari tahu dengan cara mencoba, bereksplorasi, sampai dia berhasil.
Dalam melaksanakan kegiatan main seperti ini, kita perlu mendesain pembelajaran mendalam dengan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Pastikan prinsip pembelajaran mendalam yakni berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan merupakan sebuah standar atau dasar kita menyampaikan pembelajaran ke murid. Selain itu, kita perlu mendesain pembelajaran yang memuat kerangka pembelajaran, seperti praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan, pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Hal tersebut untuk mengantarkan murid kita mengalami pengalaman belajar pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Proses yang kita usahakan dalam pembelajaran tersebut merupakan usaha-usaha yang terancang untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan juga komunikasi. Anak tampak membuat bola. Ada yang membuat bola dari kertas, kemudian kertas tersebut Direkatkan dengan selotip. ada juga yang mencoba membuat bola dari balok yang dibungkus dengan kertas. Setiap kelompok memperagakan lintasannya. Sorak gembira terdengar saat bola meluncur dari setiap lintasan dengan bola yang dibuat sendiri. Teman-teman, tadi Miss perhatikan saat membuat seluncuran, Ejaz tadi ada menambahkan apa ini? Kardus. Kenapa Ejaz bisa menambahkan kardus di bagian tengahnya? Biar cepat meluncurnya. Benar sekali. Berarti kalau nggak ada kardus, dia meluncurnya pelan. Jadi kita harus menambahkan kardus supaya luncurannya itu bisa cepat. Melalui permainan ini, anak-anak diajak untuk mempraktikkan kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Guru telah berperan menjadi aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar, serta anak-anak menjadi pusat pembelajaran. Setiap ide anak itu berharga. Dukungan dan kepercayaan yang kita berikan terhadap anak adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan sebagai guru kepada anak PAUD kita. Selalu berusaha untuk menyiapkan lingkungan main dan permainan murid agar mereka dapat belajar lebih mendalam, sehingga dapat menumbuhkan kemampuan dimensi profil lulusan yang kita cita-citakan, seperti anak yang dapat berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif.